Rahasia satu kata ahad yang disebut sebanyak 2 kali dalam surat Al-Ikhlas memiliki perbedaan makna. Siapapun yang memahami perbedaan kata ahad di dalam surat Al-Ikhlas, maka insya Allah doa-doanya akan mustajab, akan makbul, akan cespleng luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa menurut penjelasan dari sebagian ulama, apabila kita menginginkan doa-doa kita mustajab, cespleng luar biasa, salah satunya kita mencintai surat Al-Ikhlas. Karena siapapun yang mencintai surat Al-Ikhlas, maka Allah akan mencintainya dan bahkan menyebabkan dia masuk surga. Di dalam surat Al-Ikhlas ada 2 kata ahad. Ada 2 kata ahad. Kata ahad yang pertama disebutkan pada ayat yang pertama. Kemudian kata ahad yang kedua disebutkan di dalam ayat yang keempat atau ayat yang terakhir. Karena memang surat Al-Ikhlas ini hanya terdiri dari 4 ayat saja. Namun nih, kedua kata ahad ini, kata ahad yang pertama dengan yang kedua memiliki arti yang berbeda. Maka kita harus hati-hati. Redaksinya sama, lafadznya sama, kata-katanya sama, yaitu sama-sama ahad. Tetapi maknanya berbeda, artinya berbeda. Mari kita baca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada 2 kata ahad. Yang pertama kita pahami nih. Qul, katakanlah oleh engkau Muhammad dan termasuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Katakanlah, huwa dia itu, Allahu yaitu Allah. Dia siapa? Allah yaitu Allah. Lalu Allah itu siapa? Ahadun yaitu Maha Esa. Ingat, lafaz ahadun ini bukan menjadi sifatnya lafaz Allahu, tidak. Karena lafaz Allahu itu adalah isim ma'rifat, sedangkan ahadun adalah isim nakirah. Isim nakirah tidak bisa mensifati isim ma'rifat. Sehingga menurut penjelasan para ulama al-nahwu, huwa di situ bisa menjadi mubtada, Allahu menjadi khobar, ahadun menjadi khobar yang kedua. Atau huwa menjadi mubtada, Allahu menjadi mubtada lagi, ahadun menjadi khobarnya lafaz Allah. Sehingga jumlah ismiyah antara Allahu dan ahadun menjadi khobarnya huwa. Kemudian makna hakikinya, kul katakanlah oleh engkau, dia Allah, ahadun yaitu Maha Esa. Jadi makna ahadun di sini adalah Maha Esa. Ahadun di sini bermakna Maha Esa atau Maha Tunggal, Maha satu-satunya. Ahad. Kemudian ayat yang kedua, Allahu Samad, Allahu bermula Allah as-Samadu, yaitu yang menjadi tempat tujuan dari segalanya. Tempat tujuan itu bisa dimaknai tempat bergantung, menggantungkan segala harapan dan cita-cita, itu as-Samad. Allahu Samad. Lam yalid, tidak melahirkan. Walada yalidu artinya melahirkan. Kalau dalam Quran terjemah biasanya tidak beranak begitu ya. Beranak dan tidak diperanakkan. Kan biasanya bermakna beranak dan diperanakkan ini kayak orang rentenir ya, menganakkan uang dan
diperanakkan. Walada yalidu itu bermakna melahirkan, ya. Makanya orang yang melahirkan disebut memiliki wiladah melahirkan. Kemudian hari atau waktu kelahiran maulid, ya. Kemudian zaman Yaman itu kan zaman makan itu maulid. Maulidur Rasul, maulidun Nabi. Kemudian isim alatnya milad itu walada yalidu. Kalau maf'ulnya maulud. Lam yalid tidak melahirkan oleh dia Allah, walam yulad dan tidak dilahirkan terhadap dia Allah. Yalid di sini dijazmkan oleh lam, kemudian karena dia adalah isim yang maklum, membutuhkan fa'il. Fa'il dhamir mustatir, fihi jawazan takdirnya Allah. Allah kembali pada Allah. Walam yulad di situ adalah fi'il mudhari' juga yang dijazmkan. Dia yulad di situ majhul. Berarti dia merofakkan naibul fa'il. Ya, naibul fa'il juga dhamirnya dhamir mustatir, fihi jawazan takdiruhu huwa kembali kepada Allah. Lam yalid tidak melahirkan oleh dia Allah, tidak melahirkan oleh dia gitu, oleh dia. Walam yulad dan tidak dilahirkan terhadap dia. Tidak melahirkan oleh dia dan tidak dilahirkan terhadap dia. Kemudian pada ayat yang keempat juga ada kata ahad, perhatikan nih. Walam yakun dan tidak ada, tidak akan ada. Menjadi atau ada, kana yakunu, ya, tidak akan ada lahu baginya dia siapa? Dia Allah. Kufuan. Nah, kufuan ini dibaca nasab karena menjadi khobarnya yakun. Khobarnya yakun itu dibaca nasab atau mansubun. Karena kalau kana yakunu amilnya itu adalah tarfa'ul isma wa tangsibul khobara. Merofakkan pada isim dan menasubkan pada khobar. Lalu mana isimnya yakun? Nah, isimnya yakun adalah lafadz ahadun. Nah, gitu. Lafadz ahadun menjadi isimnya yakun. Aslinya walam yakun ahadun, ya, kufuwan lahu. Walam yakun ahadun kufuwan lahu, atau boleh walam yakun ahadun lahu kufuwan, begitu. Makna ahadun di sini adalah seorang pun. Nah, kalau ahadun yang pertama Maha Esa, Maha Tunggal. Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Satu. Satu-satunya. Lah kalau di sini ahadun tak seorang pun. Tak seorang pun, tak satu makhluk pun, begitu. Satu makhluk pun, tak seorang pun, begitu. Tidak akan ada baginya Allah kufuan, yaitu pembanding ahadun oleh seorang pun atau oleh satu makhluk pun. Jadi ternyata lafadz ahad sama-sama ahad tapi berbeda makna. Oleh sebab itu kita harus paham. Ahadun yang pertama bermakna sifatnya Allah, yaitu Maha Esa, Maha Tunggal. Sedangkan ahadun di sini adalah bermakna seorang pun atau satu makhluk pun. Demikian, semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.